Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya Evi Indrawati, SPD dari UPTD SMP Negeri 7 Kabupaten Sinjai. Saya Nurwanida, SPD dari SD 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai. Saya Sukman, SPD dari UPTD SMP Negeri 37 Kabupaten Sinjai. Ya, kami akan melakukan demonstrasi konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi, apa kabar? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nida. Kabarnya baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Bu Evi ya. Nah, sebelum Ibu Evi melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal yang pertama. Jadi pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Jadi sebentar saya akan mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Pak Sukman ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Jadi lalu bagaimana coaching tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa bahwa ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu Evi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Oke, baik Bu Nida. Jadi saya ingin dibantu terkait kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian terus kompetensi yang mana yang ingin Ibu Evi yang saya amati? Oke. Mungkin khususnya terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif dan ya itu tadi memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi bagaimana penilaian Ibu Evi terhadap apa yang akan kita kembangkan sebentar? Oke. Jadi terus terang saya sudah memiliki pemahaman awal terkait apa yang akan saya kembangkan lagi pada kesempatan ini. Iya. Terus Bu Evi, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan sebentar Bu Evi? Iya, jadi saya sangat berharap dengan adanya kegiatan observasi ini saya dapat memperdalam pengetahuan awal saya terkait bagaimana menjadi coach yang mampu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu saya juga berharap bahwa coach saya dapat mencetuskan ide-ide baru sebagai solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, baik Bu Evi ya. Jadi terima kasih Bu Evi untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Silahkan Ibu Evi melaksanakan proses coaching bersama Pak Sukman ya. Semangat Bu Evi ya. Semangat. Ya, terima kasih Bu Nida. Iya, sama-sama Bu Evi. Silahkan. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini Pak Sukman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, baik. Oke, mungkin ada sesuatu nih Pak Sukman, tumben ada di bangku saya ini, datang di bangku saya. Iya nih Bu, ada memang sesuatu hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas Bu. Oke. Iya. Nah, kira-kira harapan apa ya, maksudnya apa harapannya Pak Sukman setelah menceritakan hal ini, masalah Bapak kepada saya? Ya, jadi tentunya dengan berbicara dengan Ibu, dengan berbincang dengan Ibu nanti saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, iya baik Pak Sukman. Nah, mungkin Pak Sukman bisa menceritakan tadi masalahnya seperti apa? Iya, jadi begini Bu, di kelas saya itu kan saya pegang 3 kelas. Iya. Ya, jadi di kelas 7A itu Bu,
kebanyakan siswa itu kurang bersemangat dalam belajar. Kurang bersemangat, Iya. oke. Bahkan ada juga yang sering mengganggu temannya pada saat belajar seperti itu, Bu. Iya. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi ini yang membuat Pak Sukman sedikit agak pusing ya Betul, Bu, menghadapi betul. siswa tersebut. Iya, Nah, betul. mungkin Pak Sukman tahu apa sebabnya anak tersebut yang yang bermasalah tadi itu ya? Iya, apa ya? Mungkin Itu Pak Sukman sebelumnya sudah cari tahu. Iya, kan begini, Bu. Pada saat saya masuk kelas, Iya. ya, saya membagi kelompok, dan pada saat saya membagi kelompok itu, terkadang saya mengkelompokkan siswa berdasarkan nilainya, Bu. Misalnya nilainya yang bagus, saya gabung dengan siswa yang kurang bagus nilainya. Saya berharap itu bisa menjadi motivasi ya bagi temannya di dalam berkelompok seperti itu. Oke, betul sekali. Iya. Iya. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Sukman lakukan? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Bu, bahwa saya melakukan hal tersebut dan saya melihat masih masih kurang semangat, Bu, Kurang dalam semangat belajar. ya. Iya. Oke, padahal ini sudah dikelompokkan ya, sudah dikelompokkan. Oke, baik. Nah, setelah Pak Sukman mengetahui masih bahwa siswa tersebut masih kurang semangat walaupun dia sudah dikelompokkan dengan orang-orang yang sedikit lebih Iya, sedikit. dengan temannya. Iya. Nah, kira-kira ada tidak langkah atau alternatif lain yang Pak Sukman ingin lakukan? Iya. Kalau menurut pengamatan saya, Bu, ini kan biasanya saya lihat ini yang memiliki nilai bagus, Iya. belum tentu mau berbagi dengan ya nilainya kurang. Biasa di situ masalahnya, Bu. Jadi saya pikir sebelumnya itu ini siswa-siswa yang agak bagus nilainya bisa berbagi dengan teman yang kurang. Ternyata yang saya amati tidak seperti itu, Bu. Makanya kadang siswa yang kurang nilainya itu yang kurang. Ya. Merasa ini ya. Iya. Ini maksud dari Pak Sukman tadi itu tutor sebaya ya. Iya, tutor sebaya. Iya, jadi mengelompokkan yang memang dianggap sudah bagus dan nilainya yang rendah ya seperti itu. Jadi itu alternatifnya Pak Sukman tadi ya. Iya. Nah, kira-kira siapa saja yang Pak Sukman libatkan dalam hal ini? Iya. Jadi dari pengamatan saya, Bu, mungkin saya berpikir bahwa cara pengelompokan saya mungkin salah, Bu, karena karena anak-anak tetap tidak bersemangat dan saya pikir karena saya lihat juga ada di kurikulum Merdeka itu namanya asesmen awal. Namun saya belum terlalu memperhatikan itu dan mungkin itu nanti akan saya praktekkan, Bu. Jadi mengelompokkan siswa berdasarkan sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhannya. Jadi betul sekali apa yang Pak Sukman ingin rencanakan nanti ya. Betul. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan Pak Sukman sudah melakukan alternatif tadi mengelompokkan yang artinya tujuannya nanti menjadi tutor sebaya, tapi memang di situ sudah tidak mentok di situ ya. Jadi mungkin ada alternatif lain dan yang Pak Sukman ingin rencanakan sangat luar biasa sekali ya. Iya, memang harus seperti itu barangkali Pak ya. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, baik Pak Sukman. Nah, kira-kira ini kapan Pak Sukman ingin merencanakan? Ya, jadi ini kan masuk juga tahun ajaran baru, Bu. Tahun iya, betul sekali. Iya. Kita membuat perangkat pembelajaran dan mungkin nanti saya akan mencoba membuat asesmen atau penilaian terkait dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi sebelum kita mengajar atau saya mengajar, saya sudah tahu kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa. Nanti di situ akan saya buat kelompok-kelompok itu berdasarkan kebutuhan. Jadi sesuai dengan minat dan kebutuhan nantinya ya. Jadi ya betul sekali. Ya itu sangat bagus sekali ya Pak Sukman ya. Nah,
kira-kira komitmen yang apa yang nanti Pak Sukman lakukan? Ya, insya Allah Bu, kalau ini dalam 2-3 hari saya masuk kelas, saya akan melakukan asesmen itu dan berusaha atau mencoba untuk mengevaluasi setelah penerapannya itu. Oke, betul sekali ya. Ya, jadi oke Pak Sukman, ya mungkin setelah Pak Sukman melakukan apa namanya yang Pak Sukman rencanakan, nanti bisa berbagi lagi ya, bagaimana hasilnya ke depan ya. Apakah masih seperti itu atau memang sudah ada perubahan? Nah, selanjutnya ini Pak Sukman perasaannya setelah menceritakan kepada saya, kira-kira bagaimana sekarang? Ya, alhamdulillah lega Bu, karena dari awal itu saya betul-betul merasa pusing bagaimana ini anak sudah dikelompokkan, sudah beberapa cara yang saya pakai, ternyata hasilnya tetap sama. Dan alhamdulillah dari perbincangan ini muncul ide saya untuk melakukan atau menerapkan asesmen sebelum pembelajaran sehingga anak-anak bisa kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Betul sekali Pak Sukman ya. Jadi secepatnya ya. Insya Allah Bu, secepatnya. Oke, baik. Nah mungkin setelah masalah tadi mungkin masih ada masalah lain Pak Sukman yang ingin disampaikan? Mungkin juga setelah nanti misalnya saya menerapkan itu dan ada hasilnya, mungkin sebaiknya saya berbagi dengan teman-teman yang lain, ya supaya semua siswa di dalam sekolah itu bisa belajar sesuai dengan atau bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Betul sekali, iya baik. Jadi apa yang Pak Sukman harapkan ya atau ingin capai itu semoga berhasil ya Pak. Insyaallah, Bu, saya turut mendoakan saja dan saya tunggu kabar baiknya bagaimana perubahan dari apa yang Pak Sukman rencanakan. Oke, mungkin cukup sampai sini Pak Sukman. Kebetulan sini ada jam mengajar ini Pak Sukman. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Sukman. Sehat selalu Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, jadi barusan Bu Evi ya sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Sukman ya. Jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Jadi bagaimana setelah Ibu melakukan performa tadi? Ya, alhamdulillah saya rasa sudah cukup baik Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Evi. Jadi apa yang membuat Ibu Evi sudah menilai seperti itu Bu? Oke, ya. Jadi karena tadi menurut saya nih Bu ya, percakapan saya sudah lakukan bersama Pak Sukman sebagai coach itu sesuai dengan indikator yang diharapkan Ibu. Iya, Bu Evi. Jadi apa saja yang sudah dilakukan Ibu Evi terkait dengan indikator ketercapaian yang digunakan tersebut tadi, Bu Evi? Iya, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya, di mana saya menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali informasi dari Pak Sukman sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Ya, luar biasa ya Bu Evi ya. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Evi? Boleh sekali Bu. Iya, jadi baik Bu Evi ya. Jadi setelah saya mengobservasi Ibu Evi tadi di kegiatan percakapan ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Bu Evi ya. Jadi sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu Evi setelah mendengarkan hasil ini Bu Evi? Iya, tentunya saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya Ibu. Namun di sini masih ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, jadi kira-kira kompetensi apa yang Ibu Evi akan kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Evi?
Jadi rencana ini Bu ya, saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif, ya seperti itu Bu. Jadi dalam diskusi kita hari ini apa yang sudah terbayang oleh Bu Evi? Iya, jadi yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Iya, mungkin saya banyak berlatih Bu ya, seperti itu. Iya. Ya, jadi oke ya Bu. Jadi tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya perlu bantuan jadi perlu bantuan ya Ibu Evi ya. Iya. Jadi terus siapa yang akan Ibu Evi mintai bantuan untuk mengembangkan proses tersebut? Iya, jadi mungkin saya akan minta bantuan kepada pihak yang mendukung saya ya, termasuk rekan sejawat kepala sekolah juga seperti itu barangkali Bu Nida. Ya, jadi kira-kira kapan waktunya tuh Bu Evi? Ya, insya Allah saya rencanakan lebih cepat lagi, lebih bagus. Mungkin pekan ini Ibu, insya Allah. Pekan depan ya, Senin. Minggu depan ya Bu. Minggu depan ya. Jadi baik ya Bu Evi, dari kegiatan supervisi tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan. Jadi baik dari pengamatan saya, pengamatan Bu Evi, dan berdasarkan percakapan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Evi, dan ingin mengembangkan konsep lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Jadi kesimpulannya itu Bu Evi, semoga kedepannya kita masih kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Insya Allah. Jadi demikian barangkali observasi hari ini. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya Bu Evi. Jadi Jadi kita tutup saja Bu Evi ya. Iya, terima kasih Ibu Nida. Ya, selamat Bu Evi. Sama-sama Ibu Nida, terima kasih. Demikianlah tadi demonstrasi konseptual dengan praktik coaching. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, Menggerakkan.